Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad dengan NIM 2013017. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan perusahaan. Sebelum membahas lebih jauh, pertama kali yang harus ketahui apa disebut pasar itu. Pasar modal atau yang sering disebut capital market merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan seperti saham, reksadana, hingga obligasi. Pasar modal ini dapat dikatakan sebagai sarana pendanaan bagi sebuah perusahaan serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Adapun pengertian pasar modal secara umum, suatu sarana bertemunya para penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi guna memperoleh sebuah modal. Dalam pasar modal, penjual ialah perusahaan yang memerlukan modal atau emiten, sedangkan pembeli yang disebut investor ialah pihak yang akan membeli modal di perusahaan, di mana nantinya pasar modal akan mempertemukan pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang memerlukan modal. Pasar modal yang berada di Indonesia saat ini ialah Bursa Efek Indonesia. Kemudian, seperti yang telah dijelaskan tadi, pasar modal mempunyai beberapa instrumen keuangan, tetapi yang paling banyak diminati masyarakat ada 3, yaitu diantaranya yang pertama saham. Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling populer. Manfaat pasar modal berupa dividen juga didapat dari berinvestasi di saham. Secara sederhana, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika Anda membeli saham suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal, maka Anda membeli hak milik terhadap perusahaan tersebut. Karena menjadi salah satu pemilik, Anda berhak mendapatkan dividen atau keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk kemudian dibagikan kepada para pemilik saham. Semakin besar saham perusahaan yang Anda miliki, semakin besar juga dividen yang Anda peroleh. Yang kedua, ada reksadana. Selain saham, instrumen populer lainnya adalah reksadana. Berbeda dengan saham, di reksadana, dana Anda dipercayakan kepada manajer investasi untuk berinvestasi di pasar modal. Tentunya, manajer investasi yang Anda pilih haruslah sudah terdaftar secara resmi di otoritas jasa keuangan, sehingga dijamin keterpercayaannya. Reksadana sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yakni reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana terproteksi, reksadana campuran, reksadana indeks, serta reksadana saham. Selanjutnya, instrumen yang paling diminati masyarakat dalam pasar modal yaitu obligasi. Obligasi adalah surat hutang. Secara sederhana, obligasi merupakan surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Keuntungan yang didapat dari investasi obligasi adalah kupon yang terbagi dari kupon fixed dan floating. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat pasar modal. Saya menyimpulkan ada 3 manfaat pasar modal yang diperoleh bagi emiten, investor, dan negara. Berikut penjelasannya. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Manfaat pasar modal bagi emiten atau perusahaan umumnya adalah menghimpun dana sebagai sumber pembiayaan secara jangka panjang. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan bisa mengalokasi dana dengan lebih optimal demi keberlangsungan perusahaan, menguntungkan bermangkuk tanpa harus terus bergantung pada pinjaman pihak ketiga. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat pasar modal bagi investor. Manfaat modal bagi investor adalah menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Instrumen tersebut seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan tersedianya wahana pasar modal, berbagai investor baik dari pihak umum maupun pihak asing bisa meningkatkan potensi penghasilan dengan tingkat risiko yang bisa diukur. Para investor juga bisa mendapatkan manfaat pasar modal dari laporan keuangan yang transparan, mendapat dividen, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat terakhir yaitu manfaat pasar modal bagi negara. Sesungguhnya, manfaat pasar modal tidak hanya untuk emiten atau perusahaan ataupun investor saja, tetapi juga punya efek positif bagi perkembangan perekonomian suatu negara, seperti mendapatkan pendapatan negara dari transaksi yang dikenakan pajak, menjalankan roda perekonomian dari transaksi jual beli instrumen investasi, memantau secara resmi, menarik investasi ke kontribusi, dan meningkatkan kualitas ekonomi seperti buka lapangan pekerjaan.
Kemudian, yang selanjutnya ada struktur modal yang dibagi beberapa. Yang pertama, ada penegak hukum. Dalam pasar modal terdapat dua lembaga yang mengawasi pasar modal. Yang pertama, Bapepam. Bapepam merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU PM. Dalam hal kepastian hukum ini, Bapepam berwenang untuk yang pertama, berwenang menerima laporan, melakukan penggeledahan, melakukan pemanggilan yang diduga mengetahui pelanggaran tersebut, memeriksakan pembuktian atau dokumen-dokumen pendukung lainnya, melakukan penyitaan terkait barang bukti, serta mengenakan sanksi administratif atau pidana. Kedua, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Otoritas terhitung tanggal 31 Desember 2012 dan fungsi Bapepam dialihkan pada OJK. Jadi, OJK merupakan lembaga yang berwenang kegiatan pasar modal. Dalam struktur modal di Indonesia kedudukan tinggi dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sektor modal. Dalam konteks penegakan hukum, adapun kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan di sektor pasar modal. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Yang kedua, penyidikan sektor jasa keuangan. Penyidikan dilakukan pada saat ditemukannya pelanggaran terhadap pidana pasar modal yang mengakibatkan kerugian kepentingan pasar modal, membahayakan dengan investor dan masyarakat. Yang ketiga, kewenangan data. Kewenangan pada dalam rangka menggugatan ke pengadilan memperoleh harta kekayaan milik pihak dirugikan maupun ganti rugi. Yang kewenangan pidana, melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan sektor keuangan modal. OJK berhak memberikan sanksi. Yang pertama, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, kegiatan kegiatan usaha, pembatasan tujuan, pembatalan pendaftaran. Yang kedua, sanksi administratif berupa denda. Terkait dengan sanksi tersebut, beberapa nilai denda yang dapat ditetapkan oleh OJK di bidang pasar modal telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang pelanggaran kegiatan bidang pasar modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar modal. Selanjutnya, dalam struktur pasar modal terdapat self-regulatory organization. Self-regulatory organization atau yang disebut SRO yaitu organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. SRO ini terdiri atas yang pertama, bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan efek dengan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan jaminan transaksi bursa agar teratur, wajar, dan efisien. Lembaga izin usaha sebagai LKP adalah KPEI, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu pihak yang menjalankan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh usaha sebagai LPP adalah PSCI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian yang selanjutnya dalam struktur pasar modal terdapat pelaku utama pasar modal. Pelaku pasar modal dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada emiten. Emiten merupakan yang melakukan penawaran umum. Yang kedua, penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan pihak berkontrak dengan emiten guna melakukan publik penawaran umum. Terakhir yaitu investor modal. Investor ini bisa berupa perorangan atau lembaga menanamkan modalnya. Dan yang terakhir dalam struktur pasar modal yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal ini memiliki sebagai penanggung jawab, di mana hal tersebut merupakan peran yang penting dalam penawaran umum. Profesi penunjang pasar ini meliputi publik, konsultan hukum, penilai, serta notaris. Kemudian dalam pasar modal ada lembaga yang mempunyai fungsi untuk melindungi aset modal dan risiko kerugian akibat kecurangan penyalahgunaan. Lembaga tersebut yaitu Dana Perlindungan Pemodal. Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang diperuntukkan untuk melindungi modal dari hilangnya aset pemodal. Pemodal nasabah dari peran efek mengadministrasikan efek nasabah dan bank kustodian.
Kemudian syarat investor dapat perlindungan yaitu yang pertama, dibukakan rekening efek pada KSCI oleh kustodian. Yang kedua, memiliki tunggal identitas pemodal atau SID oleh SEI. Dan yang terakhir, mendapatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai go public, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perusahaan tertutup dan terbuka. Perusahaan tertutup yaitu suatu perusahaan terbatas yang menawarkannya ke masyarakat melalui tawaran umum serta jumlah sahamnya belum mencapai perusahaan terbuka. Dan perusahaan terbuka yaitu perusahaan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau sudah memenuhi syarat dan telah memperoleh dirinya menjadi perusahaan publik. Nah, perdagangan saham dilakukan di bursa efek. Go public atau dikenal dengan penawaran umum saham ini merupakan alternatif sebuah perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dalam maupun luar perusahaan. Penawaran umum saham atau go public ini dikenal juga dengan istilah IPO, Initial Public Offering. Seperti yang telah saya jelaskan mengenai perusahaan tertutup dan terbuka, dengan melakukan penawaran umum, perusahaan dapat mengubah status perusahaan yang awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan tahapan diantaranya yang pertama, tahap depan. Pada tahap ini dilakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna meminta persetujuan untuk melakukan penawaran umum saham. Yang kedua ada tahap pengajuan. Pada tahap ini, calon emiten melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang nantinya akan diserahkan kepada bank hingga kemudian nantinya pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif. Yang ketiga, tahap penawar. Tahap ini yaitu menawarkan saham kepada masyarakat. Yang keempat, tahap pencatat saham di Bursa Efek. Pada ini, saham tersebut akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BI). Kemudian, keuntungan dan kerugian perusahaan go public itu yang pertama, keuntungannya perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan menikmati hasil yang mereka. Yang kedua, para pendiri perusahaan dapat mendiversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Yang ketiga, memberi suatu perusahaan. Yang keempat, perusahaan dapat melakukan ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Dan yang kelima, meningkatkan potensi pasar. Adapun untuk kerugian dari perusahaan go public yaitu yang pertama, laporan rutin. Setiap perusahaan yang go secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau bulan. Tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukan biaya. Yang kedua, terbuka. Semua perusahaan go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya dari segi data dan manajemennya. Yang ketiga, keterbatasan kekuasaan pemilik. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham. Tidak boleh melakukan praktek nepotisme dalam pengambilan keputusan dan lainnya, karena perusahaan tersebut sudah milik publik. Yang keempat, hubungan antar investor. Perusahaan terbuka harus menjalin hubungan antara perusahaan dengan para investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Kemudian, untuk menutup pertanyaan kali ini, saya akan memberikan salah satu contoh perusahaan go public terdaftar Bursa Efek, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Lalu kemudian pada 5 Februari 1994 berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Namun sebenarnya bisnis bogarnya telah dimulai sejak tahun 1969. Di tahun sama dengan tahun pendiriannya yakni tahun 1904, Indofood melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana setelah mendapatkan nyataan efek dari Bapepam LK. Waktu itu saham ditawarkan kepada masyarakat luas sebanyak 21 dengan harga 1.000 lembar per saham. Kemudian untuk pertama kalinya PT Indofood Sukses Makmur listing di BI pada 14 Juli 1994. Harga penawaran saham Indofood waktu itu adalah 6.200 lembar per saham. Sehingga sampai saat ini berarti Indofood sudah menanti Bursa Efek Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan dan mohon maaf juga apabila banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Cukupnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.